adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di ibadah online sekolah Minggu. Sebelum memulai ibadah kita, Losa ajak adik-adik untuk berdoa. Mari dengan sikap yang baik kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur masih diberi kesehatan sampai hari ini, sehingga kami boleh mengikuti sekolah Minggu. Tolong kami juga untuk dapat memuji Engkau dengan penuh sukacita. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita memuji Tuhan dengan membawa hati kita yang penuh sukacita. Losa mau tanya, ada yang sedang bersedih hati enggak ya? Losa harap adik-adik semua dalam keadaan yang bersukacita ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan bangkit berdiri, datang ke hadirat Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Jika papa mama dari adik-adik melakukan ibadah offline, persembahannya boleh dititipkan ke papa mama ya. Tapi, jika belum, adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara transfer dari QR Code yang ada di layar masing-masing ya. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Memberkati kau selama
Sekarang, Lause mau ajak adik-adik lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dengan mengangkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji Tuhan. Kami mohon pimpin kami agar dapat duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah lause-lause yang akan membawakan cerita hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk ya. Joli, ayo kita makan. Sarapan udah siap nih. Sebelum kamu sekolah minggu, kamu sarapan dulu ya. Asik, waktunya makan. Yah, Mama gak masak ayam goreng kesukaanku. Malah masak sayur lagi ya hari ini. Keselera deh aku makannya. Iya Joli, Mama hari ini lagi gak masak ayam goreng. Mama masakin sayur khusus buat kamu, supaya kamu tetap sehat dan kuat. Lagi pandemi gini, kamu harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Ma, aku gak mau makan makanan ini Aku gak suka. Aku maunya makan ayam goreng atau burger. Pizza juga boleh mah. Kayak itu mah, si ibu temenku. Dia cerita kalau tiap malam dia dimasakin sama mamanya makanan kesukaan dia yang enak-enak. Ada ayam goreng, steak, burger, pizza. Enak deh. Aku juga mau dong mah makan kayak gitu setiap hari. Joli, kita harus belajar bersyukur dengan makanan yang ada. Semua makanan yang ada di meja makan ini adalah berkat dari Tuhan. Lagi pula, kalau kamu setiap hari makannya cuma ayam goreng, burger, pizza, bisa-bisa kamu jadi gak sehat. Karena gak ada asupan gizi yang baik. Nanti kamu malah jadi sakit. Iya deh mah. Nah, gitu dong. Ayo, cepat sarapan. Setelah ini kamu ikut sekolah minggu ya. Anak-anak, Samuel yang dipilih oleh Tuhan menjadi nabi dan hakim menjalankan tugasnya dengan baik. Dia melakukan tugas itu seumur hidupnya. Tiap-tiap tahun dia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa. Tetapi rumah Samuel ada di kota Rama.
Dan di tempat itu juga Samuel mendirikan mezbah untuk Tuhan. Ketika Samuel telah menjadi tua, dia mengangkat anak-anaknya yaitu Yoel dan Abia untuk menjadi hakim di Beersheba buat orang Israel. Tetapi sayang, anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel ayahnya. Mereka seringkali menyusahkan atau membuat orang Israel marah. Seperti siapa? Betul, seperti Hofni dan Pinehas yang hidupnya tidak baik dan tidak ikut perintah Tuhan. Meskipun kejahatan mereka berbeda, tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak baik dan mengecewakan ayahnya, mengecewakan orang Israel, bahkan mengecewakan Tuhan. Oleh sebab itu, para tua-tua Israel berkumpul dan menemui Samuel, ayah Yoel dan Abia di Rama. Anak-anak ingat ya, kalau kita berbuat salah, seringkali papa kita yang dipanggil ke sekolah atau dicari oleh orang-orang yang kita lukai atau kita rugikan. Sama seperti Yoel dan Abia yang bersalah. Orang-orang Israel mencari Samuel. Apa yang mereka lakukan? Orang Israel berkata pada Samuel, "Samuel, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Mereka jahat. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti yang ada pada bangsa-bangsa lain." Wah, orang Israel meminta seorang raja. Padahal sejak keluar dari tanah Mesir sampai masuk Kanaan, Tuhan yang memimpin bangsa Israel melalui orang-orang yang terpilihnya. Tetapi kali ini orang Israel meminta seorang raja. Ini berarti mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Samuel. Dan lebih gawatnya lagi, mereka tidak mau dipimpin langsung oleh Tuhan. Anak-anak, orang yang dipilih oleh Tuhan seperti Musa, Yosua, para hakim dan juga Samuel biasanya berkomunikasi dengan Tuhan tentang apa yang harus dilakukannya dan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tetapi harus bertanya langsung pada Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang menjadi raja dan pemimpin bangsa Israel. Setiap orang yang dipilih hanya perantara, penyambung lidah yang menyampaikan pesan Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan juga tidak punya kekuasaan untuk memerintah, mendapatkan pajak, upeti dari bangsa Israel, karena Tuhan yang menjadi raja. Jadi, Tuhan yang berhak memiliki kekuasaan untuk bangsa Israel. Pada waktu Samuel mendengar permintaan orang Israel, kalau mereka meminta seorang raja, hal itu membuat Samuel menjadi kesal. Ia marah kepada orang Israel dan Samuel membawa kekesalan hatinya kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Dan peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Anak-anak, orang Israel tidak tahu kalau permintaan mereka untuk mendapatkan seorang raja itu berarti mereka menolak Tuhan. Mereka pikir memiliki seorang raja itu keren, cool, hebat. Tetapi sebenarnya itu adalah hal yang buruk. Karena mereka bisa saja mendapatkan raja yang tidak baik, raja yang jahat. Bukankah lebih baik hidup mereka dipimpin oleh Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat dan yang bisa melakukan mujizat-mujizat, dibandingkan diperintah oleh raja yang adalah juga manusia, yang sama seperti kita, manusia yang terbatas. Tetapi keinginan orang Israel sudah bulat. Mereka ingin seorang raja memerintah atas mereka. Karena itu Samuel menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Jika orang Israel menginginkan seorang raja, maka mereka harus memberikan hak raja itu, yaitu 1. Anak-anak laki-laki mereka akan diambil dan dipekerjakan untuk merawat kereta dan menjaga kuda raja. Ada juga yang akan diambil menjadi tentara, menjadi pekerja di ladang, atau membuat senjata dan perlengkapan kereta. 2. Anak-anak perempuan akan diambil untuk bekerja di dapur istana, untuk menjadi juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Lalu yang ketiga,
Ladang, kebun anggur, kebun zaitun yang terbaik milik bangsa Israel juga akan diambil oleh raja dan akan diberikan kepada pegawai-pegawai raja. Yang keempat, selain itu, hasil gandum dan anggur juga akan diambil 1/10 untuk diberikan kepada pegawai istana. Yang kelima, budak laki-laki dan budak perempuan milik orang Israel juga akan diambil untuk dipakai bekerja oleh raja. Keenam, kambing domba milik orang Israel juga akan diambil 1/10-nya untuk raja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang Israel sendiri akan menjadi budaknya raja. Samuel pun memperingatkan bahwa suatu saat orang Israel akan berteriak kepada Tuhan oleh karena raja yang mereka minta. Tetapi pada waktu itu Tuhan tidak akan menjawab apapun karena memang itu adalah pilihan orang Israel sendiri. Sayangnya orang Israel tidak mendengar perkataan dari Samuel. Orang Israel tetap pada pilihan mereka. Mereka berkata pada Samuel, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam berperang." Samuel mendengarkan perkataan mereka dan menyampaikannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian Samuel menyuruh mereka masing-masing untuk kembali ke rumahnya. Orang Israel tidak tahu bahwa permintaan mereka berarti menolak Tuhan dan mendatangkan kesulitan buat mereka sendiri. Dan raja pertama yang memerintah Israel adalah Raja Saul. Meski Tuhan ditolak, tetapi Tuhan tetap mengasihi Israel, sehingga meski ada raja-raja yang jahat, tetapi Tuhan juga masih memberikan raja-raja yang baik. Meski Tuhan ditolak oleh orang Israel, tetapi Tuhan tetap mengasihi Samuel dan menjaga hidup Samuel, sehingga Samuel juga masih Tuhan pakai untuk mengingatkan Raja Saul pada waktu ia bersalah. Dan Samuel juga dipakai Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja berikutnya. Adik-adik, dari cerita hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa loh. Tadi di dalam cerita kita melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Meskipun permintaan bangsa Israel tentang raja adalah bentuk penolakan kepada Tuhan, tetapi Tuhan nanti akan tetap memberikan raja kepada mereka. Itu bukan karena Tuhan tidak berkuasa menolak permintaan bangsa Israel. Justru Allah berkuasa dengan mengizinkan bangsa Israel punya raja. Sehingga nantinya Allah tetap yang akan memimpin raja ini untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik, karena Allah kita berkuasa, makanya Allah juga berkuasa untuk memberikan kepada kita hal yang terbaik menurut kehendak-Nya. Nah, sikap hati kita adalah kita belajar taat kepada kehendak Tuhan. Karena kita tahu adik-adik, apa yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah hal yang terbaik. Nah, gimana sih cara kita tahu kehendak Tuhan? Caranya, kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan di sekolah minggu dan jangan lupa berdoa untuk meminta kehendak Tuhan. Kalau adik-adik ada yang belum bisa membaca, kalian bisa minta papa dan mama untuk membacakan firman Tuhan kepada kalian. Mungkin di sebelum tidur ataupun di waktu-waktu kalian luang. Nah, hal yang kedua kita bisa belajar dari cerita tadi. Adik-adik, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan atau papa dan mama, kita harus belajar memikirkan apa yang kita minta, apakah betul-betul itu kehendak Tuhan atau tidak. Apakah yang kita minta ini baik untuk kita dan orang lain? Adik-adik, mungkin kita sering minta ke papa mama kita dimasakin nih makanan-makanan favorit kita. Ayam goreng, pizza, burger. Dan kita mau makan itu setiap hari. Tapi kita gak mau makan sayur-sayuran. Nah, menurut kalian, apakah itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat? Tentu saja tidak. Nah, kita juga harus belajar memikirkan baik-baik apa yang kita mau minta, baik itu kepada Tuhan dan juga orang tua kita. Oke?
Nah, cerita sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Yuk sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita. Sampai jumpa lagi adik-adik di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga jadi pelaku firman yang setia. Mama, Joli baru selesai ikut sekolah minggu. Maafin Joli ya yang tadi pagi. Joli gak bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan. Cerita sekolah minggu hari ini bikin Joli belajar bahwa Tuhan sudah baik dengan memberikan berkat-Nya kepada Joli, Papa, dan juga Mama. Tapi Joli malah gak bersyukur dengan ngebanding-bandingin masakan Mama sama masakan temennya Joli. Maafin Joli ya, Ma. Iya Joli, gak apa-apa. Mama senang kamu bisa belajar dari cerita sekolah minggu hari ini. Semoga kamu bisa terus belajar menjadi anak yang mengucap syukur kepada Tuhan ya. Iya, Ma. Terima kasih ya, Ma. Aduh, repot nih. Jemuran belum kering. Mana mau hujan lagi. Hai adik-adik. Lause lagi nungguin jemuran nih. Coba perhatikan jemuran Lause. Ada tulisan ayatnya loh. Yuk kita baca sama-sama sambil dihafalkan ya. 1, 2, 3. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aduh, Lause kebelet pipis nih. Gimana ini jemurannya? Kalau tiba-tiba hujan, gimana kalau Lause tinggal? Aduh, gimana ya? Hai Lause, selamat siang. Lause lagi ngapain? Nah, kebetulan. Joli, bisa tolongin Lause nggak? Bentar aja. Tolongin apa, Lause? Lause lagi kebelet pipis. Tolong jaga jemuran Lause sebentar ya. Soalnya mendung nih. Kalau ditinggal jemurannya takut kehujanan. Basah deh. Oh, oke Lause. Siap. Ada-ada aja sih Lause. Mosok jemuran ditongkrongin. Jemurannya Lause keren loh ya. Ada tulisannya. Hujan, hujan, hujan. Ayo kita angkat jemurannya. Angkat yang nomor 4 deh. Hujannya udah reda. Asyik. Nah, adik-adik, ada satu jemuran yang terangkat. Adik-adik masih ingat kalimat apa yang ada di jemuran yang sudah terangkat? Iya, benar. Biarlah Tuhan bersukacita. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Lause, mendung lagi loh. Iya, hujan lagi. Ayo angkat jemurannya. Hujan, Lause hujan. Nah, adik-adik udah ada 2 jemuran yang diangkat. Ada yang ingat kalimat apa yang ada di jemuran yang baru saja di Lause angkat? Iya benar, biarlah kemuliaan Tuhan. Sekarang kita baca sama-sama lagi ya. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Lause, kayaknya yang ini udah kering loh. Oh iya ya, kita angkat aja ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama lagi ya adik-adik.
Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Lose, hujan. Wah, hujannya gede banget. Gawat. Langsung angkat aja semua jemurannya ya. Hujannya lebat banget. Aduh. Wah, hujannya redanya cepet banget ya, Lose. Iya ya. Nah, Joli, kira-kira adik-adik di rumah bisa nggak ya menghafalkan ayat tadi? Yuk, kita coba sama-sama ya. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Wah, hebat adik-adik di rumah. Nanti diulangi ya di rumah masing-masing. Joli, makasih ya udah bantu Lause. Sama-sama, Lause. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Bye-bye. Adik-adik, mari kita semua mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan hari ini. Biarlah firman yang kami boleh dengarkan tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh semakin belajar mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang lain. Mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi Lause lihat semua juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang saatnya kita akan membuat kreativitas. Hari ini Lause mau ngajak adik-adik untuk membuat kreativitas ayat hafalan tiang jemuran. Nah, sebelum kita mulai, Lause mau kasih lihat contoh tiang jemuran yang Lause sudah buat ya. Adik-adik juga nanti akan membuat 5 potong baju. Nanti adik-adik boleh berkreasi sendiri. Mungkin anak perempuan tidak mau buat celana pendek, tidak apa-apa. Atau anak laki-laki nggak mau buat dress juga nggak apa-apa. Boleh buat model apa aja, yang penting jumlahnya ada 5. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas warna-warni, gunting, pulpen atau spidol untuk menulis, kemudian tali atau pita untuk tali jemuran. Nah, untuk tiang jemurannya bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah ya. Mungkin ada sedotan yang kaku, tusuk sate, atau ranting pohon. Usahakan pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Oke, kita siap memulai ya. Di sini Lause ada buat beberapa pola sederhana. Nah, kita mulai ya. Lause ambil kertas yang warna orange. Pertama-tama kertas ini kita lipat 2. Kemudian kita lipat lagi ke samping lebih kurang 4-5 cm. Terus digambar polanya, atau adik-adik yang sudah bisa boleh digunting langsung tanpa pola. Setelah digambar kita gunting dan tara, jadi deh baju yang pertama. Kita akan teruskan step ini sampai 5 baju ya. Boleh baju, celana, rok, dan terserah adik-adik semua. Nah, kalau sudah jadi semua, sekarang kita akan menulis ayat hafalan di baju-baju yang sudah kita buat. Masih ingat kan ayat hafalannya? Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Setelah jadi, tinggal kita buat gantungannya ya. Cara buat tiang jemurannya, pertama-tama tiang atau stiknya kita ikatkan pada media yang ada. Bisa ikat di botol aqua seperti Lause, atau adik-adik yang punya Play-Doh bisa ditancapkan di Play-Doh. Setelah itu diikat talinya kiri kanan, kemudian kita jemur bajunya. Berurutan ya, jangan sampai terbalik ayat hafalannya. Nah, sudah jadi kan? Adik-adik jangan lupa ya, hasil kreativitasnya difoto, kemudian dikirim ke Lause masing-masing.
sebelum jam 5 sore hari ini ya. Lause tunggu semuanya. Sampai ketemu lagi ya, Tuhan berkati. Tetap semangat beribadah. Bye-bye.